Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'angdzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina temen setuhune wong-wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina, tegese ora percaya karo Gusti Allah, utawa percaya Gusti Allah ning ora gelem percaya karo hukum-hukume Gusti Allah, ora percaya karo nabine Gusti Allah. Itu termasuk di antara yang dikatakan atau disebut kafir. Ka Abi Jahlin kaya Abu Jahal, wa Abi Lahabin lan Abu Lahab, wa nahwihima lan sepadane wong loro, tegese sing kaya Abu Jahal, Abu Lahab. Sawaun iku podo, iku sawaun podo. Innal ladzina kafaru iku sawaun podo, alihim ing atase alladzina kafaru. A'angdzartahum ana ta ngelingake, memperingatkan sira Muhammad hum ing alladzina kafaru, wong-wong sing do kafir iku. Bitahqiqil hamzataini kelawan nyatake hamzah loro, a'angdzartahum. Wa ibdali saniyatil ganti hamzah kedua alifan alif, berarti angzartahum. Wa tashiliha lan maca gampang hamzah angzartahum. Wa idkhali alifin bainal musahilati, nglebokake huruf alif bainal musahilati ing dalam antarane hamzah loro sing diwaca gampang. Wal ukhra lan kang weneh. Wa tarkihi lan ninggal idkhalu alifin. Amlam tungzirhum utawa ora menehi peringatan sira Muhammad hum ing wong-wong kafir mau, layu minuna ora padha iman kabeh sapa alladzina kafaru, tegese wong sedo kafir. Wong ku nek wis kafir nggone Gusti Allah, ya tentu saja nek sing entuk hidayah ya terus entuk hidayah. Artinya yang kafir ini di ayat ini itu disebutkan contohnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Berapa kali Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW memberi peringatan kepada mereka, dan tentu saja juga kroni-kroni teman-teman mereka banyak sekali. Justru malah mereka itu menyewa pakar sastra untuk membuat tandingan untuk bisa memberikan hujah atau bantahan kepada wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Orang-orang kafir itu getol sekali memusuhi Nabi, membuat berita bohong dan sebagainya dan sebagainya. Nggak karu-karuan. Itu dikatakan Allah dalam Al-Qur'annya ini atau dalam awal-awal surat Al-Baqarah, sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik itu kamu beri peringatan atau tidak kamu peringatan, itu sama. Artinya sama-sama nggak bakal iman. Ya tentu saja, kok ada yang kafir yang iman? Ya suatu saat kalau memang Allah menghendaki kemudian diberi daya iman, ya iman. Artinya ketika betul-betul getol nggak iman-iman, itu ya memang seperti itu. Memang nggak mau iman, gimana lagi? Li ilmillahi krana uli ngawruhi Gusti Allah minhum saking wong-wong kafir mau. Zalika yang mengkono-mengkono ora gelem iman. Falatat mau mongko ora usah. Utawa falatat mak mongko aja kemecer utawa kepengin sira Muhammad fi imanihim ing dalam imane wong kafir mau. Wal ingdaru utawi ayat yang menunjukkan ingdar iku memperingatkan. Iku ilamun ya aweh ngerti ma'atafin sertane meden-medeni. Jadi orang-orang kafir diberi peringatan Nabi sama diberi berita-berita yang menakutkan, sebagaimana nanti kalau nggak iman kepada Allah akan disiksa, akan dimasukkan neraka dan sebagainya. Saya nggak bakal mempan. Maka Allah memberi semacam kabar atau ya berita kepada Nabi, udahlah nggak usah ya Muhammad, kamu nggak usah terlalu kepengin tokoh-tokoh kafir itu seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya masuk Islam atau iman, nggak usah kepengin.
biarkan saja gitu. Khotama ngecap. Kalau saya ngaji dulu itu guru saya masih model-model kuno, itu khotama itu medel. Medel itu seperti stempel ya. Sopo Allahu Allah ala kulubihim ing atase pira-pira atine wong-wong kafir mau. Tegese tubia atau tobaa. Wis nyetempel sapa Allah alaiha ing atase kulubihim, ati-atine wong kafir mau. Wastau sakolan dadi kokoh. Bakoh atau wastau sakolan bakohake sapa Allah. Dengan cap tersebut, dengan stempel tersebut, falayat khulu mongko ora bakal mlebu ha ing kulubahum apa khairun keapian. Distempel atine, distempel tegese ditutup sehingga tidak mendapatkan hidayah. Wa ala samihim lan ing atase pangrungune utawa kupinge utawa pendengarane wong kafir. Mawadhihi tegese pira-pira panggonan pendengarane sami atau telinga. Fala yantafiuna mongko ora bakal iso aweh manfaat. Utawa fala yantafiuna mongko ora iso padha ngalap manfaat, mengambil kemanfaatan sapa wong kafir mau bima kelan barang yasmauna kan padha ngrungu sapa wong kafir mau hu ing ma minal haqi saking kebenaran, saking perkara hak. Wa ala absorihim lan ing atase pira-pira peningale wong-wong kafir. Gisawatun utawi tutup. Tegese gitaun tegese tutup. Fala yubsiruna mongko ora padha bisa ningali sapa wong-wong kafir mau al-haqa ing perkara hak. Walahum lan iku tetep keduwe wong-wong padha kafir mau adzabun utawi siksa azimun kang gedhe, tegese kawiyun kuat daimun tur langgeng. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak iman kepada Allah, atau mungkin ya punya keimanan dalam arti percaya kalau yang Maha Kuasa itu ada, Allah Ta'ala itu ada, tapi tidak mau atau tidak percaya dengan aturan-aturan Allah, tidak percaya dengan nabi-nabi Allah, tidak percaya dengan kitab-kitab Allah. Nah itu termasuk ke golongan kafir. Golongannya orang-orang kafir seperti itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama-sama tidak bakal iman. Ya tentu saja bagi orang-orang yang memang sudah distempel Allah bahwa mereka itu akan kafir sampai mati. Walaupun kebenaran itu ada di depan mata, walaupun telinga mereka juga mendengar berita-berita kebenaran, yang mana kebenaran itu enggak sekedar dikatakan benar gitu saja, tidak. Memang ada bukti-bukti, ada hujatul balighah, ada hujah yang sampai, ada hujah yang cukup, ada hujah yang realistis, ada hujah yang logis, yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu ada dan dengan peraturan-aturannya ada, kemudian juga menurunkan atau mengutus seorang nabi dengan diberikan wahyu. Bayangkan saja, saat itu memang nabi itu cerdas, akan tetapi selain Nabi Muhammad itu orang cerdas juga banyak. Orang cerdas banyak sekali. Maka apa yang diucapkan Muhammad dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini pun tidak bisa ditiru oleh kecerdasan manusia, itu kan menunjukkan bukti kalau itu memang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan adanya beliau Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu tentu saja merupakan mukjizat. Artinya mukjizat itu menunjukkan bahwa kebenaran itu ada. Kalau seumpama Nabi itu pandai menulis, pandai membaca, pandai membuat syair, sebagaimana saat itu orang dikatakan sangat intelektual itu kalau mereka itu pandai membuat syair, sajak, puisi dan sebagainya, seperti Walid bin Mughirah
bapaknya Khalid itu juga penyair yang hebat, itu tentu saja mereka orang-orang seperti itu tentu saja bisa membuat apa yang seperti Nabi Muhammad SAW katakan dari wahyu Allah. Sampai hari ini pun tidak ada yang bisa. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina, itu merupakan ayat tantangan kepada orang-orang yang kafir kepada Allah dan orang, tentu saja yang paling adalah orang yang tidak percaya kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dapat wahyu dari Allah. Mereka ditantang, cobalah kalian itu membuat satu surat, yang mana paling sedikit surat itu isinya 3 ayat. Sampai hari ini tidak ada yang bisa menyamai wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Orang-orang yang kafir, benar-benar kafir, yang tidak percaya kepada Allah, atau mungkin ya sedikit ada percaya kalau yang Maha Kuasa itu, akan tetapi tidak mau dan tidak percaya dengan wahyu-wahyu Allah, itu sama halnya mereka wa ala sami wa ala absarim gisawah, ada tutup. Mata bisa melihat akan tetapi tidak bisa melihat dengan kebenaran. Telinga juga bisa mendengar akan tetapi pendengarnya terhadap perkara yang hak itu tidak bisa, tidak masuk, tidak nompo, tidak bisa menerima. Logika atau akal atau hati mereka tidak bisa menerima. Terlepas dari itu nggak menerimanya, memang ya murni nggak menerima dalam arti tanpa alasan, ataupun mungkin juga ada alasan. Bisa juga seperti Abu Jahal itu ya karena dia itu tokoh Quraisy saat itu. Ya masa sudah kadung jadi tokoh besar, kemudian ikut kepada anak kemarin sore, katakanlah seperti itu. Akan tetapi kebenaran kan nggak begitu. Artinya apapun kebenaran itu, kalau memang itu benar, logika akal juga menerima dan itu memang benar. Mengapa harus kita pikir itu kebenaran keluar dari mulut siapa? Atau jangan-jangan karena kita itu orang berpangkat, orang yang punya duit. Karena yang membicarakan atau yang bilang kebenaran itu, yang mengatakan kebenaran itu adalah orang-orang yang kita anggap kecil, masyarakat rendahan katakanlah, maaf saja. Apa kita tuh nggak percaya? Nggak bisa begitu. Kebenaran tetap kebenaran, dari mulut siapapun kebenaran itu kebenaran. Contohnya begini ya, istilah logikanya begini. 4 kali 4 itu pasti 16. Ketika itu yang mengucapkan itu orang hebat, 16, ya tentu saja nilainya benar. Yang mengucapkan orang rendahan katakanlah, maaf, yang dianggap rendah, tidak punya jabatan, apalagi yang punya materi dan sebagainya, orang-orang rendah dikatakan secara tingkat sosialnya rendah. 4 sama 4, 16 sama. Benar kan? Benar. Atau kita nanti kemudian menjadi orang beda. Wah, kalau yang orang miskin, orang rendahan bilang 4 sama 4 kali 4 16, kalau saya 15 saja saya nggak mau sama. Kan nggak bisa begitu. Kebenaran tetap kebenaran. Yaitu diantara Abu Jahal, Abu Lahab atau gembong-gembong kafir Quraisy saat itu, terlepas dari mereka itu kafir murni dalam arti memang betul-betul nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kafirnya itu karena dengki, karena iri, karena mereka merasa terhormat lebih dahulu, kemudian gengsi untuk mengikuti kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sama-sama, itu semua kafir seperti itu. Nggak percaya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang dianggap anak kemarin sore, kemudian tidak dipercayai. Padahal Nabi Muhammad membuktikan semua wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dikaji secara logis, secara ilmiah. Ditambah lagi mukjizatnya Nabi adalah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Itu menunjukkan kalau yang diucapkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW
tidak buatan sendiri. Yakin itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak enggak mungkin lah, akal sehat pasti begitu. Enggak mungkin lah Nabi Muhammad bisa membuat ayat-ayat seperti itu hebatnya. Nah, maka orang-orang yang jujur hatinya, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab itu dulu itu sangat membenci Nabi. Ya biasa, kadang-kadang itu orang itu belum kenal betul, tapi karena mendapatkan berita-berita jelek, kita itu menilai ikut menilai jelek. Nah, di antaranya juga seperti itu. Sebelum Umar bin Khattab ketemu Nabi Muhammad Rasulullah SAW, paling tidak ketemu dengan adiknya yang membawa suhuf atau tulisan-tulisan itu yang ada di awal surat Toha. Itu Umar bin Khattab itu ya mendengar dari berita-berita orang itu. Ada orang yang Nabi, dia itu orang gila, dia itu tukang sihir, kan gitu. Bahkan sampai niatnya Umar bin Khattab untuk membunuh Nabi itu gara-gara dia merasa risau, merasa resah. Di Arab ini ada orang aneh-aneh ngaku Nabi dan sebagainya, sehingga banyak dianggap banyak menjadikan orang terpecah belah. Kabilah terpecah belah, keluarga terpecah belah, itu dianggapnya adalah biang keroknya adalah Muhammad Rasulullah SAW. Umar bin Khattab pikirannya cekak, pikirannya singkat. Kalau orang ini saya bunuh, beres. Arab gak akan ribut masalah nabi baru. Ada yang ngaku nabi. Oke, mau saya bunuh. Di antaranya kisah seperti itu. Tapi karena walaupun belum iman, Umar bin Khattab itu belum iman, tapi dia itu orang yang memegang kejujuran, orang yang punya logika. Maka begitu dia merebut semacam kertas atau apalah daun kurma apa yang ada tulisannya surat Toha itu dari adiknya namanya Fatimah, maka dia bergetar. Saya orang Arab, saya kenal semua para penyair, para syu'ara, orang-orang Arab yang ahli puisi, ahli sastra, saya kenal semua. Tidak ada yang bisa membuat sehebat ini. Ini tentu saja ini wah nggak main-main ini. Nah, itu ketika orang itu menggunakan logika sehat, hatinya itu dipenuhi dengan kejujuran. Lain kalau sudah wa'al absorihim gisawah, dan di matanya itu ibaratnya ditutup oleh Allah, dan nanti ya tentu saja mata hatinya, telinganya juga ditutup sama Allah, telinga mendengar tapi tidak bisa memberikan hidayah, mata melihat juga tidak bisa membantu mendapatkan hidayah. Artinya hatinya betul-betul tertutup, gisawah, gitaun, ada tutup. Itu kan orang-orang yang seperti itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja. Artinya sama, tidak bakal iman. Nah, ayat ini termasuk istilahnya Allah mengomentari Nabi Muhammad. Udah, cara Jawanya ya gini, istilahnya tenang aja kamu Muhammad, kamu tuh nggak usah risau. Nggak usah kepengen banget, nggak usah ngebet tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu masuk Islam kemudian iman. Nggak usah kepengen. Fala tatma'u fi imanihim. Nggak usah kepengen dengan imannya mereka. Ya tentu saja awal-awal perjuangan Nabi itu tetap ya Nabi ya sisinya juga manusia biasa, tetap mengharapkan gimana? Begini. Bagaimana dia itu awal-awal berjuang nggak dapat orang, paling yang dapat itu ya memang ciri-ciri Nabi itu pengikutnya pertama itu ya orang-orang lemah, orang-orang kepepet, orang-orang lemah, orang-orang ya mungkin tidak punya pengetahuan. Orang-orang seperti itu gampang langsung tunduk percaya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sementara mereka yang merasa sastrawan, intelektualnya tinggi, punya pangkat, apalagi punya harta banyak, itu ya rata-rata imannya belakangan. Setelah betul-betul terbukti secara besar-besaran kalau Nabi Muhammad adalah seorang nabi, maka mereka iman. Sebagaimana Abu Sufyan itu malah mertuanya beliau Nabi, itu termasuk sama istrinya, itu termasuk imannya juga belakangan.
saking bencinya istrinya Abu Sufyan itu terhadap Hamzah. Hamzah itu paman Nabi. Ketika perang Badar itu membunuh saudaranya, istrinya Abu Sufyan. Maka dia kemudian mempunyai budak Wahsy, dijanjikan kebebasan dengan upah yang besar kalau bisa membunuh Hamzah. Saking bencinya. Jadi faktornya kafir Mekah, kafir orang Quraisy itu ya banyak sekali. Ada yang murni kafir dan nanti memang nggak mau dengan kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ada yang sebetulnya juga percaya, tapi karena gengsi maka tidak mau menerima. Faktornya banyak sekali. Orang-orang kafir yang betul-betul tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu istilahnya sudah dicap, sudah distempel khatamallahu ala qulubihim, sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, pendengarannya, penglihatannya. Ada ghisawah atau ghitaun, tutup, yang mana tidak akan mampu hidayah-hidayah itu menembusnya. Dalam arti kebenaran-kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak mampu menggetarkan hati mereka sehingga oh ini ya betul-betul kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin? Semua orang tahu Nabi Muhammad dari kecilnya. Istilah pendidikan, semua orang tahu pendidikan Nabi Muhammad kayak apa. Dia bukan seorang profesor yang istilah kalau kita itu adalah sekolahnya tinggi, berpendidikan tinggi. Kalau anaknya tokoh, iya, memang dari keluarga Nabi itu termasuk tokoh-tokoh suku Quraisy. Memang iya, kalau dari itu. Keluarga baik-baik, iya, keluarganya baik-baik semua. Maka istilah di Al-Barzanji itu tarakus sifah. Baik yang sudah beriman atau yang belum beriman, seluruh keluarganya Nabi itu meninggalkan sifat faksa atau kejelekan yang sangat seperti zina, maling, itu mereka hindari. Jadi juga jangan kita mengatakan jahiliyah itu betul-betul bodoh, mereka suka zina, suka itu yang seperti itu. Tapi kelasnya seperti Abu Lahab, Abu Jahal, tokoh-tokoh itu walaupun nggak beriman, nggak percaya Nabi, mereka itu punya sifat-sifat mulia dalam arti secara nggak zina, nggak maling. Kalau mabuk itu sudah kebiasaan orang Arab ya, mabuk-mabukan kebiasaan orang Arab. Terutama lagi dari nasabnya Nabi, dari nenek moyangnya Nabi itu, keluarga Nabi itu tarakus sifah, meninggalkan sifah. Sifah itu perbuatan keji. Jadi memang nggak suka membunuh, nggak suka berjudi, nggak suka maling, terutama paling nggak suka zina. Walaupun mereka belum beriman, itu nggak suka zina. Maka ada cerita lucu sedikit ya. Ketika masuk Islamnya Abu Sufyan sama istrinya, beliau Nabi kan ngasih nasihat. Setelah kalian itu masuk Islam, ya cerdasori, ada istilah kita orang awam gini. Setelah kalian sudah masuk Islam, tolong ya jangan zina, jangan maling, jangan mencuri. Itu istrinya Abu Sufyan itu langsung protes. Ya Muhammad, kami ini, kita ini keluarga baik-baik, kita itu sangat menghindari dari perbuatan zina, begitu. Memang Abu Sufyan keluarga dari garis-garis nasab keluarga Nabi. Itu kalau dirunut terus kan Abu Sufyan juga ketemu di nenek moyangnya Nabi sama. Itu keluarga-keluarga itu mau menghindari sifat ya, artinya itu perbuatan-perbuatan keji itu dihindari. Walaupun belum iman kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi ayat ini juga memberitahu Nabi Muhammad nak corong Jawa ku ya Gusti Allah ngandani Kanjeng Nabi, ngerem-ngerem Kanjeng Nabi, wis ora usah kepengin, enggak usah terlalu pengin Abu Jahal, Abu Lahab dan tokoh-tokoh besar itu masuk Islam. Sekali lagi saya tadi katakan Nabi juga manusia biasa, punya perasaan seumpama ya Abu Jahal itu masuk Islam. Wah, tentu pengikutnya banyak sekali juga langsung masuk
Islam. Dalam arti berharap tokoh-tokoh besar-besar Quraisy itu kalau masuk Islam, kalau pada beriman, tentu saja orang-orang di bawahnya, orang-orang di bawah kekuasaannya orang-orang itu pasti kan ikut semua. Di antaranya budaknya, pembantunya, istrinya, anak-anaknya, keluarganya, siapa yang ditolong, semuanya orang-orang itu pasti ikut jadi ramai. Siapa nggak kepengen seperti itu? Ya wajar lah kalau Nabi kepengen seperti itu. Akan tetapi diberi peringatan Allah bahwa udah nggak usah pengen imannya mereka. Kalau sudah khatamallahu ala qulubihim, orang itu sudah dicap, distempel hatinya, ditutup hatinya. Hatinya ditutup, penglihatannya ditutup, pendengarannya ditutup, nggak bisa. Nah, kalau terus nggak bisa tuh gimana? Ya nggak gimana-mana. Itu semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya alasan tersendiri mengapa orang itu tidak bisa diberi hidayah. Allah punya alasan, saya ulangi, Allah punya alasan sendiri. Dan itu tidak harus diberitahukan kepada umatnya, termasuk juga kepada nabinya. Ini adalah protes. Mengapa ya Allah? Mengapa mereka tokoh-tokoh itu nggak bisa dapat hidayah? Ya nggak gitu. Ya sudah dikehendaki Allah seperti itu. Allah punya alasan sendiri. Entah itu alasannya karena memang mereka itu sombong, saking sombongnya akhirnya tidak dapat rahmat Allah, artinya tidak dapat hidayah dari Allah. Ya nggak tahu. Entah apa sebabnya, itu hanya Allah Ta'ala yang sendiri yang tahu. Intinya kalau sudah dicap, sudah distempel hatinya, tertutup hatinya, sampai matanya, telinganya semua tertutup, tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, orang-orang kafir itu tidak akan beriman. Akan tetapi satu catatan, bahwa kemudian kok terus nggak didakwahi, tidak, lain. Kalau dakwah itu tetap harus dakwah terus, maka Nabi itu tetap dakwah terus. Ada ayat seperti ini, katakanlah Nabi sudah dikasih tahu Allah Ta'ala bahwa Abu Jahal nggak bakal beriman, tapi tetap ketika dakwah tetap diajak iman. Dakwah tidak boleh berhenti. Dakwah jalan, masalah sukses atau tidak, berhasil atau tidak, itu urusan Allah. Tetap dakwah, ngajak tetap ngajak. Maka itu yang harus kita contoh. Mungkin kita mengajak orang baik, tapi malah nerimanya nggak baik. Malah kita dikatakan sombong, sok suci dan sebagainya. Ya mau apa lagi? Wong Nabi sendiri dakwah sekitar 10-an tahun ya 10 tahun lah. Itu dalam sejarah itu sekitar 11 orang yang baru masuk Islam dalam kurun waktu 10 tahun. Bisa dikatakan 1 tahun satu orang. Itu Nabi. Yang masih keturunan atau keluarga Nabi yang tidak beriman, ya ada. Yaitu diantaranya adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi, saudara laki-laki dari abahnya Nabi, dari bapaknya Nabi. Ya, dia itu kakaknya Abdullah. Pokoknya saudara laki-laki Sayyid Abdullah yang merupakan ayahnya Nabi. Itu saja enggak, sampai mati enggak beriman. Kita lanjut. Itu ayat mengomentari atau memberitahukan Allah Ta'ala mensosialisasikan ayat tentang kafir itu ya cukup simpel ya. Setelahnya ini adalah ayat mengenai orang-orang munafik. Ini panjang. Orang-orang munafik itu memang ya gimana ya? Ya namanya munafik. Munafik itu kalau di depan itu bagus, kalau di belakang mendiam. Cara orang Jawa ya. Nang ngarep mantuk-mantuk, ngguri, nuto. Itu gambaran orang-orang munafik. Banyak sekali ayatnya atau panjang sekali ayatnya, Allah itu memberi gambaran-gambaran kepada orang-orang munafik. Wa nazala lan mudun apa wahyu fil munafiqina ing dalem pira-pira wong munafik. Nah, sekarang tadi orang kafir jelas. Wis kafir ya wis kandhane ra kena ya wis kadung ketutup ya wis sono tok bar wis. Sudah selesai.
Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama selesai. Dan sekarang orang munafik. Wa minan nasilan iku setengah saking manusa, man utawi ana wong. Sebagian dari manusia terdapat seseorang. Yaqulu kang ucap sapa man, amanna iman sapa kita billahi kelawan Allah wa bil yaumil akhir kelawan din akhir. Yaumul kiamati tegese dina kiamat. Li'annahu karena temen-temen yaum. Mengapa dikatakan hari kiamat? Iku li'annahu akhirul ayami, akhirnya pira-pira dina. Hari terakhir di dunia ini. Nah, seperti itu juga enggak gampang ya menerima istilah yaumul akhir, hari akhir. Maka banyak orang-orang yang tidak percaya. Kapan lah? Bikin mulu sejak dulu itu kiai-kiai ulama-ulama mengatakan besok ada hari kiamat. So kapan? Ini sombong-sombong orang yang melete-melete umur, sudah melete-melete. Dile so kapan lah dino kiamat lah. Angger meni kok sok ben apa? Ya enggak masalah, monggo-monggo saja. Setidaknya itu hari akhir untuk pribadi itu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.